Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izinnya kita dipertemukan kembali di bulan yang mulia ini, karena di dalamnya ada peristiwa nuzulul Quran. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya kebenaran melalui Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwa Al-Quran yang pertama kali turun pada bulan suci Ramadan. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Namun pendapat yang sahih dan masyhur adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam dua fase. Fase yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Quran diturunkan secara sekaligus, secara keseluruhan 30 juz, yaitu dari Lauhil Mahfudz atau dari langit 7 menuju ke langit dunia atau yang disebut dengan Baitul Izzah. Pendapat ini sesuai dengan surah Al-Qadr ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Diturunkan pada waktu yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar tersebut, para malaikat turun ke bumi dengan membawa keberkahan. Barang siapa pada malam tersebut beribadah, maka pahalanya dilipat gandakan seperti 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Waktu terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut adalah waktu 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Untuk tepatnya kapan hanya Allah yang tahu. Itu menjadi rahasia Allah supaya kita lebih bersemangat dalam beribadah, supaya kita lebih bersemangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini kita menemui malam Lailatul Qadar. Adapun fase yang kedua, yaitu fase di mana Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah atau langit dunia menuju ke bumi, atau disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi bangsa Arab yang sangat memprihatinkan, melihat banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh bangsa Arab, di antaranya minum-minuman keras, berjudi, berzina, membunuh, dan menyembah berhala. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW lebih memilih untuk bertahanus di Gua Hira, menyendiri dengan melakukan beribadah dan bertafakur kepada Allah. Nabi Muhammad SAW memilih Gua Hira sebagai tempat bertahanus, itu ada alasannya. Karena dari Gua Hira tersebut terlihat bagaimana kondisi bangsa Arab pada saat itu dan bisa langsung melihat Ka'bah dari kejauhan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada saat Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira bertepatan
pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad dan berkata, "Iqra, bacalah." Tapi Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Diulangi lagi, malaikat Jibril bertanya sampai 3 kali. Nabi Muhammad pun masih memiliki jawaban yang sama 3 kali, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Quran yang pertama kali ini turun menjelaskan tentang perintah membaca, perintah untuk mencari ilmu. Karena dengan membaca dan mencari ilmu, pemahaman kita akan menjadi lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik, maka kita akan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Al-Quran turun yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, kemudian Al-Quran turun secara berangsur-angsur sekitar 23 tahun. Turun sesuai dengan kebutuhan, turun sesuai dengan permasalahan pada masa itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri agar kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Karena dengan membaca dan mempelajari Al-Quran, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram, dan kelak di akhirat akan menjadi syafaat atau penolong bagi diri kita. Marilah kita luruskan niat, jangan biarkan mushaf kita berdebu. Sempatkan membaca Al-Quran meskipun hanya sebentar. Semoga Allah memudahkan hati dan lisan kita agar mencintai dan mengamalkan isi Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.